Halo, apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah, mudah-mudahan baik semua dan sehat semua. Kita berjumpa lagi dalam pertemuan kali ini untuk mendiskusikan tentang, kalau kemarin kita diskusi tentang kertas kerja audit, kita lanjut pada penerimaan penugasan dan perencanaan audit. Apa yang dimaksud penerimaan penugasan? Ya, dalam hal ini adalah penerimaan penugasan audit ya, dan akan membuat perencanaan audit. Nah, di dalam melakukan audit tentunya teman-teman harus tahu, kalau kita kemarin diskusi panjang mulai dari pemahaman audit, kemudian kode etik akuntan publik, tanggung jawab akuntan publik, tanggung jawab manajemen, kemudian kertas kerja audit, dan kita lanjut pada fase pengauditan ya. Fase pengauditan itu ada beberapa pelaksanaan. Yang pertama adalah kantor akuntan publik itu menerima penugasan. Nah, di sini ada penerimaan penugasan. Nah, auditor harus dalam melakukan tugas auditnya mesti harus berdasarkan penerimaan penugasan. Yang diaudit itu apa saja. Ya, kalau sudah menerima penugasan maka di situ dilakukan adalah perencanaan audit. Nah, kita melakukan perencanaan karena kita bekerja sebagai auditor dibatasi oleh waktu ya, dibatasi waktu. Maka harus membuat perencanaan sebaik-baiknya, seefektifnya untuk melakukan audit. Kalau sudah dibuat perencanaan maka berdasarkan perencanaan adalah pelaksanaan pengujian ya, pelaksanaan pengujian. Nah, dalam proses pelaksanaan audit atau pembuktian atau pengujian ini ya, kita harus melakukan sesuatu yang berdasarkan pada standar pekerjaan audit. Ya, berikutnya adalah pelaporan temuan ya, ini fase audit. Jadi kalau sudah melakukan audit tentunya akan membuat laporan temuan atau laporan audit. Oke, teman-teman semua, apa yang dimaksud dengan penerimaan audit ya, atau penerimaan penugasan audit? Yaitu apa? Mengingat tentang evaluasi integritas manajemen seperti apa. Ya. Kita harus melihat, ya, kita itu menerima atau penugasan, melihat integritas manajemennya. Syukur integritasnya bagus. Kemudian identifikasi keadaan dan risiko yang luar biasa, yaitu kantor akuntan publik atau auditor itu harus melakukan identifikasi terhadap apa? Keadaan yang luar biasa di dalam perusahaan yang akan menjadi kliennya. Ketika menentukan kemampuan auditor untuk melaksanakan audit. Kalau sudah ya, kantor akuntan publik biasanya melihat integritas, mengidentifikasi, kemudian menerima penugasan, ya berikutnya adalah menentukan kemampuan auditor di kantor akuntan itu, spesifiknya masing-masing apa ya. Kalau sudah, evaluasi independensi auditor ada enggak ya. Orang-orang ini atau katakan tim audit ini harus dilihat tingkat independensinya auditor terhadap apa? Terhadap perusahaan yang menjadi klien kantor akuntan publik. Apa yang dimaksud independensinya? Bahwa auditor yang ditugaskan harus tidak memiliki hubungan dengan klien, baik secara famili maupun secara pertemanan. Ini yang disebut independensi auditor. Lantas bagaimana kalau ada yang hubungan? Ya itu harus diganti tim auditnya ya. Kemudian menentukan kemungkinan digunakan kecermatan dan keseksamaan di dalam proses audit ya. Dan mempersiapkan surat penugasan. Nah, kalau ini sudah dilakukan oleh kantor publik, berikutnya adalah mempersiapkan surat penugasan kepada tim auditornya ya. Jadi penerimaan penugasan dilakukan oleh kantor akuntan publik kepada auditornya. Nah, kalau kita membicarakan tentang evaluasi integritas manajemen, itu apa saja yang harus dilihat oleh kantor akuntan publik untuk melihat integritas manajemen? Ya, tentunya apa? Keyakinan bahwa manajemen calon klien tadi dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Caranya bagaimana? Ya, kalau klien ya itu yang menjadi klien baru dan pernah diaudit, maka menghubungi auditor pendahulunya. Itu akan tahu bagaimana sang bosnya, bagaimana tata kelolanya, tahu. Ya, kalau itu pernah diaudit. Yang kedua, bisa dilakukan wawancara dengan pihak ketiga. Siapa saja yang terlibat dengan klien, misalnya pihak perbankan, pihak konsultan hukum, lah itu bisa dimintai keterangan tentang integritas manajemennya. Kemudian pengalaman auditor tentang kliennya ya, selama ini kan mungkin kantor akuntan publik sudah pernah melihat atau pernah menjadi auditnya di perusahaan itu, maka itu pengalaman, bisa dilihat integritas manajemen bagus enggak sih lah. Itu menjadi cara-cara untuk memperoleh
tentang integritas manajemennya. Nah, kemudian mengidentifikasi risiko ya, keadaan dan risiko perusahaan. Identifikasi calon pemakai laporan keuangan. Siapa calon pemakai laporan keuangan? Ya, toh. Kemudian status hukum dan stabilitas keadaan keuangan perusahaan itu seperti apa? Ini terkait dengan tadi adanya kemungkinan risiko-risiko yang ada. Yang berikutnya adalah mengevaluasi kemungkinan di auditnya, ya toh. Itu kondisi ya, keadaan dan kondisi risiko yang mungkin muncul terhadap klien yang minta diaudit. Nah, berikutnya adalah menentukan kemampuan auditor. Ya. Ini kan tugas kantor akuntan publik. Ya. Harus melihat auditornya siapa, penentuan tim auditnya. Ya. Tim auditnya siapa saja, mulai dari supervisornya, kemudian auditornya atau ajun auditornya. Itu di dalam akuntan sudah biasalah dilakukan tim audit. Jadi mengaudit bukan sendirian ya, mesti ada timnya. Ya. Tergantung apa? Kapasitas atau target yang akan diaudit, banyak, besar, spesifik atau tidak, itu menentukan jumlah tim anggota auditornya. Kemudian apa? Kebutuhan konsultan dan spesial. Nah, di dalam kemampuan audit ini kita harus lihat teman-teman semua bahwa auditor itu rata-rata backgroundnya akuntansi dan ekonomi. Tidak menutup kemungkinan auditor itu akan menghadapi kendala ketika melakukan audit di luar bidangnya. Contohnya mengaudit rumah sakit, ya, mengaudit tentang obat, persediaan obat. Itu yang tahu ya para apoteker, ahlinya obat. Maka boleh menggunakan konsultan yang spesialis, yaitu apoteker obat ketika yang diaudit itu tentang obat-obatan. Tapi kalau yang diaudit itu tentang hal-hal yang terkait dengan di luar kemampuan auditor, ya, di luar ekonomi, bisa saja itu misalnya tentang kehutanan, perusahaan pertanian. Ya tentunya itu kita juga harus menggunakan konsultan atau yang memiliki spesialis tentang kehutanan dan pertanian. Boleh itu diperkenankan. Nah, itulah namanya tim audit ya, yang spesialis diperlukan. Dalam rangka apa? Untuk mendapatkan dokumen atau bukti yang betul-betul mendekati ke tingkat kewajaran cukup tinggi ya. Kemudian berikutnya adalah mengevaluasi independensi, mengumumkan calon klien kepada seluruh stafnya ya. Ya, mengumumkan calon klien kepada seluruh stafnya. Apa yang dimaksud di sini? Calon kliennya ini loh, ada enggak yang memiliki hubungan itu keluarga atau pertemanan dengan staf auditor ini. Supaya apa? Kalau ada ya nanti tidak menjadi bagian tim audit kepada perusahaan yang menjadi klien itu. Itu maksudnya mengevaluasi independensi auditor. Nah, bekerja dengan cermat dan seksama tentunya, menentukan waktu penunjukannya kapan, penjadwalan pekerjaannya dimulai kapan. Ini sangat ketat, auditor itu sangat ketat ya. Mulai tanda tangan, mulai itu juga melakukan penjadwalan pekerjaan, karena biasanya audit itu bekerja dibatasi waktu ya. Karena apa waktu itu? Karena jangkauan audit atau luasnya pemeriksaan audit. Maka waktu itulah yang dibicara dalam kontrak perjanjian audit ya, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan atau berapa lamanya ya, atau hari lah boleh. Ya, itu kecermatan dalam bekerja. Yang berikutnya adalah pembuatan surat penugasan ya. Nah, surat penugasan audit. 1 yaitu yang harus dimunculkan di situ adalah tujuannya menghindari kesalahpahaman ya. Tujuan surat penugasan itu supaya tidak ada salah paham antara tim auditor kemudian dengan perusahaan. Melindungi auditor terhadap tanggung jawab hukum bila terdapat tuduhan tidak melaksanakan pekerjaan dengan baik. Jadi fungsi surat penugasan itu ada ya. Di antaranya untuk melindungi auditor ya. Ya, dalam rangka apa? Untuk hal-hal yang terkait dengan hukum ya. Jadi auditor itu juga harus dilindungi oleh kantor akuntan publik. Isi surat penugasan apa saja? Rincian pekerjaan, luas audit tadi sudah saya sebutkan. Luas auditnya apa? Ada enggak batasan-batasannya dalam melakukan audit? Kemudian besarnya biaya audit, ya. Pekerjaan yang harus dikerjakan oleh staf klien itu apa saja? Jadi pekerjaan yang harus dikerjakan oleh staf klien. Artinya apa? Perusahaan yang diaudit itu harus menyiapkan staf yang membantu
tim auditor dalam rangka pelaksanaan audit ya. Itu harus dibicarakan di dalam kertas kerja perjanjian di situ. Kemudian perkiraan waktu audit itu dimulai kapan, selesai kapan. Itu namanya waktu ya, waktu. Itu beberapa tentang isi surat penugasan ya. Nah, kalau sudah ada surat penugasan maka perencanaan audit dimulai ya. 1, misalnya untuk memperoleh bukti. 2, untuk efisiensi pelaksanaan audit. 3, menghindari kesalahpahaman. Langkahnya bagaimana? Nah, ini. Pertama adalah auditor ya, itu harus memahami usaha dan industri klien. Usahanya apa sih? Atau kegiatannya apa? Harus paham betul auditor ya, kantor akuntan pabrik harus paham untuk dipahami pada tim auditornya. Kemudian penggunaan prosedur analisisnya apa yang akan untuk mengaudit itu. Kemudian penentuan tingkat materialitas tahap awal ya, unsur-unsur yang materialitas terhadap dokumen ya, transaksi di tahap awal. Berikutnya adalah pertimbangan risiko yang kemungkinan terjadi terhadap tingkat materialitas tadi ya. Baru menyusun strategi auditnya. Kalau strategi audit sudah, maka adalah memahami sistem pengendalian intern di dalam perusahaan. Jangan kalau bicara sistem pengendalian intern tidak artinya tidak mudah juga ya. Jadi ini kondisi di perusahaan itu berbeda-beda. Jadi kalau bicara sistem pengendalian internal bisa SOP-nya ya. Perusahaan itu memiliki enggak? Kalau tidak memiliki SOP bagaimana auditor? Nah, prinsip saja kalau terkait dengan SPI ya teman-teman saya sampaikan. Perusahaan yang memiliki SPI dan dilaksanakan dengan baik, maka tingkat risiko kesalahannya itu kecil sehingga menyebabkan atau berdampak auditor di dalam pembuktiannya tidak terlalu banyak sampel yang diperlukan ini ya. Ini penting ya, ini kata kuncinya auditor kalau melihat SPI-nya baik ya, itu akan mendukung SPI itu biasanya laporan keuangannya tingkat kesalahannya rendah sehingga ketika mengaudit dokumennya tidak terlalu banyak. Dan sebaliknya saja kalau SPI-nya jelek sebaliknya. Kemudian pemahaman, yang dimaksud pemahaman usaha dan industri klien. Nah, ya di sini jelas ya tentang jenis usaha, transaksi, kemudian ada enggak hubungan istimewa, peraturan pemerintah apa saja yang terkait dengan usaha itu, sistem pengendalian internalnya seperti apa, sifat laporan yang diserahkan seperti apa. Nah ini hal-hal yang terkait dengan pemahaman terhadap perusahaan. Kita memang harus paham untuk bisa membuktikan audit itu. Cara yang ditempuh banyak ya, bisa mereview kertas kerja tahun lalu untuk pemahaman ini. Kalau sudah pernah diaudit. Kalau belum ya artinya harus masuk. Kemudian review data perusahaan. Ya, data perusahaan itu apa saja, mulai dari akta pendirian ya namanya di situ ya, sampai dengan dokumen-dokumen permanen tadi. Kemudian peninjauan pabrik dan kantor klien ya, tentunya melihat lokasi ya, kalau itu perusahaan ya lihat aja lokasi perusahaan, kantornya seperti apa. Kantornya cukup representatif atau tidak ya. Kemudian baru wawancara bisa lakukan ya. Dan penentuan adanya hubungan istimewa, ini tentunya ada enggak hubungan istimewa dengan pihak-pihak lain. Ini yang disebut pemahaman terhadap industri atau perusahaan. Nah, di sini berikutnya adalah apa? Melakukan prosedur analisis. Nah, ini yang tugas berikutnya, auditor harus melakukan analisis ketika paham terhadap perusahaan yang akan diaudit. Analisis apa? Itu membantu auditor dalam merencanakan sifat, waktu, lingkup ya. Kemudian memperoleh bukti yang setiap asersi. Apa sih asersi itu? Asersi itu pernyataan ya teman-teman semua. Asersi manajemen, pernyataan manajemen. Kemudian sebagai review untuk menyeluruh ya, itu pelaporan ini. Ini tujuan dari adanya analisis ya. Langkah menganalisis ya, mengidentifikasi perhitungan yang harus dibuat, harapan dan pembandingnya ada. Jadi misalnya analisa laporan keuangan, mulai likuiditas, solvabilitas ya. Kemudian juga terkait dengan analisa persediaan ya, bagaimana persediaan, analisa piutang ya, dan seterusnya. Kemudian harapan dan pembandingnya seperti ada enggak pembandingnya. Kemudian pelaksanaan penghitungan atau pembandingan dan analisa data yang menentukan perbedaan penting. Berikutnya adalah bisa lakukan investigasi ya.
kita investigasi perbedaan tersebut. Nah, menentukan pengaruh terhadap rencana audit berikutnya ada enggak. Nah, kemudian menentukan apa setelah analisis? Tingkat materialitas, ya, yaitu suatu nilai informasi akuntansi yang dihilangkan atau salah saji, ya, yang mungkin. Jadi salah sajinya besar atau tidak sih? Salah sajinya banyak atau tidak? Ini namanya penentuan tingkat materialitas audit, ya. Lantas bagaimana kalau itu bisa besar? Nah, ini harus diukur ya. Nanti tingkat materialitas akan diukur secara kuantitatif dan kualitatif. Ini ada dua versinya. Kalau sudah, maka risiko auditnya seperti apa? Kalau tingkat materialitas sudah diketahui, maka risiko audit ya. Bahwa risiko audit itu ini secara tidak sadar bisa dikatakan ini tadi risiko bahwa auditor secara tidak sadar gagal untuk menyesuaikan pendapatnya atas laporan keuangan yang salah saji tadi. Jadi ketika melihat tingkat materialitasnya, bisa saja loh auditor itu gagal menyusun laporan keuangan. Karena apa? Tidak cukup bukti. Ya. Jenis-jenisnya apa risiko audit? Risiko yang melekat dan risiko pengendalian serta risiko penemuan. Ya. Ini harus diperhatikan oleh auditor, jangan sampai gagal di dalam membuat laporan karena faktor-faktor risiko itu. Ya. Oke, ini saya kasih hal-hal yang terkait dengan strategi audit awal saja dengan pendekatannya. Kalau risiko pengendalian itu ya pendekatannya, kalau maksimum pengendalian maksimal, maka di situ ya yang dibutuhkan sebenarnya dokumennya level of controlnya itu sedang atau rendah. Tapi pemahaman SPI yang minim ya, maka di situ dibutuhkan sesuatu yang ekstra, ekstensif ya, ekstra. Nah, tes pengendaliannya bagaimana? Bisa sedikit. Ya, kalau sedikit maka harus ekstensi juga. Tapi kalau itu ekstensif harus dibatasi. Ini beberapa tahap awal saja ya. Saya kira itu teman-teman semua di dalam melakukan surat penugasan dan perencanaan kerja audit. Mudah-mudahan bisa dipahami dan jika ada sesuatu yang belum jelas bisa didiskusikan lewat LMS atau GC ataupun pada diskusi-diskusi yang lain ya. Saya kira untuk pertemuan hari ini kita akhiri dan selamat belajar untuk memahami auditor sehingga menghasilkan auditor-auditor yang betul-betul mampu di dalam melaksanakan tugas audit. Salam audit untuk sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.